udah hadir, tadi sedikit terputus. Nah, sekarang kita akan langsung panggilkan bintang tamu yang luar biasa di hari ini, yaitu adalah Bro Michael Yo. Kita langsung sambut bintang tamu spesial pada malam hari ini, Michael Yo. Saya akan lihat IG live beliau. Yeay, selamat malam Michael, apa kabar? Ya, baik. Ini semua pada senang kayaknya ya. Pada senang, 8 hari kita udah rally Bro Michael Yo. Ya, gila. Gila banget ya. Nah bro, sebelum kita membahas mengenai technical analysis, supaya teman-teman yang udah nonton semangat juga nih. Mungkin bisa diperkirakan tidak bro, prediksi IHSG di beberapa hari ke depan, di mana saat ini hampir menyentuh MA 200-nya yang sangat kritis, yaitu di angka 5.196. Akankah IHSG akan berhasil menembus hingga masuk ke fase bullish-nya? Atau kira-kira menurut Bro Michael masih akan ada peluang untuk tertahan lagi dan kembali mantul ke bawah? Saya setuju. Saya dengan Bro Delta nggak ada tekan sama sekali, tapi barusan gue lihat view. Wow, gue setuju banget. 80-an itu resistance. Kemungkinan, mungkin hari Jumat mungkin ya nggak bisa di atas itu, karena kenaikan 6-7 hari ini boleh dibilang overbought. Udah rally-nya udah oke banget. Jadi kalau strategi ya boleh taking profit dulu. Kalau kita katakan betanya tinggi ya, jadi seperti blue chip yang weightingnya gede terhadap. Jadi MA 200 kalau menurut saya Oktober ini nggak jebol lah mungkin. Kalau Oke bro, bro agak putus-putus bro. Coba aku tanya ke teman-teman, putus-putus nggak nih suara bro Michael ya? Oke, jadi intinya di MA 200 ini masih susah untuk tertembus ya bro Michael ya? Karena kemarin kita bisa ngangkat ini ya, kita bisa bilang kalau ini karena demand. Jadi SOF itu sovereign weighting fund, itu kayak seperti inilah, seperti holding BUMN dan pemerintah itu bakal terutama sekitar konstruksi, waskita segala macam naik, waskita, PTPP, ADI itu naiknya luar biasa. Terus ada seperti ini. Kalau untuk tim yang mengangkat IHSG sampai saat ini so far belum. Bro, mungkin bro coba exit login lagi karena banyak yang bilang putus-putus bro Michael yo. Mungkin coba exit. Nah, silakan. Oke, thank you buat teman-teman ya. Tadi sorry komennya saya onin dulu karena tadi suara bro Michael yo putus-putus sehingga kita minta beliau untuk keluar, masuk lagi supaya kita mendengarkan penjelasan yang sangat clear dari beliau. Mau teman-teman, pertanyaannya perlu diulang tidak tadi? Berkaitan tentang IHSG, MA 200 dan juga perkiraan IHSG. Kalau tidak perlu diulang, kita akan lanjut ke materi mengenai technical analysis. Perlu diulang tidak teman-teman? Kita lanjut ke Bro Michael yo. Oke, pada minta diulang. Jadi saya aktifin komen dulu ya, supaya saya tahu teman-teman melihat bahwa Bro Michael yo ini sinyalnya bagus atau enggak. Saya onin komen dulu, nanti kalau udah lancar, saya off. Teman-teman bilang off. Oke, silakan Bro Michael yo. Tadi pada minta diulang nih penjelasan mengenai IHSG di MA 200-nya ini. Saya sampaikan tadi di awal bahwa di MA 200 di angka 5.190-an susah untuk tembus. Bagaimana menurut pandangan dari Bro Michael yo? Setuju, menurut saya ini susah tembus. Kita tahu kalau itu enggak. Coba. Lancar nggak? Lancar. Oke. IHSG tembus dari sampai saat ini level sekarang itu menurut saya salah satu utamanya biang keroknya. Masih putus. Masih ya. Iya. Coba gua pakai sinyal lainnya. Oke. Nggak masalah, kita sambil tunggu Bro Michael yo. Jadi aku kasih summary dulu ya. Kenapa tadi aku bilang begitu? Saya baru lihat dari chart IHSG buat teman-teman yang ketinggalan hari ini bahwa dia telah rally 8 hari beruntun dan dia hampir menyentuh resisten 5.180 di sini.
Dan juga ada MA 200 yang cukup kuat, yaitu di angka 5.196. Sehingga tentu saja ini menjadi pertanda apakah kita perlu melakukan aksi take profit lebih dahulu atau tidak. Sedangkan tadi summary-nya berdasarkan diskusi saya dengan Bro Michael Yo, ini masih susah untuk ditembuskan. Sehingga ada potensi, ada yang profit taking. Sehingga buat teman-teman yang udah cuan, terutama yang di WJ-nya berat, seperti perbankan, bisa melaksanakan take profit terlebih dahulu. Nah, kita akan sambungan lagi dengan Bro Michael Yo. Menarik banget ya perbincangan malam hari ini. Kita tunggu. Bro Michael. Kita tunggu sebentar. Nanti Bro Michael tolong komen ya, kalau udah ada. Jadi hari ini kita dari Sukor Sekuritas juga telah merekomendasikan beberapa saham di Telegram channel kita, yang merupakan Telegram channel khusus sekuritas, yaitu Sukor Sekuritas, di mana kita memberikan rekomendasi harian, dan summary-nya adalah sebagai berikut. Saya akan berikan contohnya. Summary-nya kita udah banyak. Kemarin kita sempat banyak take profit beberapa saham. Kita hari ini sempat ambil beberapa saham dan kita telah sementara udah banyak yang take profit. Walaupun kita masih ada yang profit unrealized-nya di sini. Ini bisa dilihat detail di Sukor Cuan Tubers channel, di mana teman-teman harus jadi nasabah buat di sini. Dan juga untuk rekomendasi stok kita, sekarang kita ada di sektor defensif seperti sektor consumer yaitu ICBP dan juga telekomunikasi yaitu Telkom. Oke, KMY udah ada. Oke, Halo? gimana nih bro? Lancar? Udah clear, udah lancar. Oke, siap, good. Mantap Jadi, banget nih. Jadi gimana tadi sampai tuh? mana ya? Udah sampai mereka minta diulang nih. Jadi MA 100 atau MA 200 di angka 5.190-an ini kira-kira bisa tertembus tidak, Bro Michael? Kalau menurut saya untuk minggu ini akan berat. Karena kita udah pernah uji sekali MA 200. Waktu itu kita nggak ada katalis apa-apa, kita drop. Kemudian dari 5.000 kita mampu lagi angkat ke sekarang, ke 5170-an ya sekarang ya, kalau nggak salah ya. Yes, betul. Resistnya di 5187 kalau saya lihat, atau 5180-an. Kemarin kita bisa ngangkat itu karena sentimen Omnibus Law. Yes. Selanjutnya ada SWF, jadi Sovereign Waiting Fund, jadi itu kayak Sovereign Wealth Fund, sorry. Jadi itu kayak sejenis holding BUMN, di mana itu dana pemerintah bahkan diinjek, itu terutama bakal masuk ke sektor konstruksi. Makanya kemarin sektor konstruksi lumayan naik. Wika, Waskita, PTPP, ADI, itu weightingnya ke bursa kan lumayan gede. Jadi itu biang kerok lah, kalau saya bilang biang kerok yang buat IHSG bisa sampai sekarang. Nah, untuk di 5187 itu bakal halangan besar. Sentimen yang harus bisa ngangkat apa? So far belum ada. Jadi strateginya kalau untuk teman-teman yang udah profit, boleh di taking profit. Apalagi di saham yang betanya tinggi. Beta tinggi itu yang weightingnya gede banget untuk bursa. Contohnya banking. Yes. Itu boleh di taking profit dulu. Kalau sektor consumer yang tinggi, HMSP, GGRM, itu boleh di taking profit. Jadi saham-saham yang blue chip boleh taking profit dulu. Oke. Jadi kita kembali masuk, kita mau intinya kita kembali jual sahamnya, kita pegang banyak cash, maksimal saham kita kurang lebih maksimal di 50% sampai 75% kita di saham, sisanya kita cash ya bro ya. Betul. Lalu habis itu kita belajar namanya teknik analisis, di mana hari ini kita akan belajar bareng Bro Michael Yoh. Nah, Bro Michael nih, sambil kita nanti ada pembicaraan mengenai market lagi nih. Tapi supaya teman-teman stay tune sampai akhir, teman-teman jangan lupa stay tune sampai akhir karena kita akan bicara tentang market lagi. Tetapi sebelum itu kita akan bahas mengenai dasar-dasar mengenai technical analysis yang dilakukan oleh Bro Michael Yoh dalam menentukan trading plan-nya. Nah, Bro Michael Yoh, ini kita udah rangkum pertanyaan nih dari para netizen, para followers Sukor Sekuritas, dan juga para pengikut Bro Michael. Nah, indikator teknikal itu kan banyak banget. Bahkan kadang satu dan sama lain itu saling bertentangan. Nah, biasanya indikator yang digunakan oleh Bro Michael Yoh itu apa? Ataukah hanya sebatas technical analysis klasik yang menggunakan support resistance dan juga MA? Atau ada tambahan-tambahan indikator lain yang untuk menunjang trading plan dari Bro Michael Yoh?
Oke. Jadi saya pernah di tahap di mana saya coba semua indikator. Saya pernah coba. Mulai dari moving average, mulai dari MACD, mulai dari RSI, mulai dari stokastik, persen William R, Bollinger Bands, apalagi ya, parabolic SAR. Habis itu hampir semua pernah saya gunain dan kebanyakan bentrok. Bentroknya seperti apa? RSI ini oversold, tapi kok ini stokastik malah suruh buy, atau MACD-nya disuruh harus ini golden cross, tapi kok RSI-nya harus jual. So somehow menurut saya, kalau seandainya kita pakai indikator, kita harus tahu dulu indikator ini fungsinya apa. Indikator itu ada dua. Yang pertama, lagging. Lagging itu terlambat. Jadi kita diberikan data dulu, baru indikatornya bergerak. Habis itu ada indikator yang namanya leading. Leading itu artinya kan memimpin. Jadi kita bakal dikasih tahu harga forecasting. Maka dari itu indikator itu sebenarnya terbentuk dari dua. Yang pertama itu adalah quant, jadi itu kuantitatif. Yang kedua itu adalah GAN. GAN itu forecasting. Jadi salah satu contoh yang GAN itu forecasting itu RSI stokastik. Itu forecasting. Karena dia beramal harga ke depan. Kalau harga ke belakang, itu seperti kayak MACD, moving average, Bollinger Bands itu lagging. Kenapa? Karena sudah ada data, sudah ada pergerakan harga, baru dia combine. Keluarlah indikator. Kalau kita gabung, itu bakal bentrok. Jadi begitu, bro. Sebagai seorang swing trader, saya jarang pakai RSI sama stokastik. Karena itu leading, memimpin ke depan. Karena, ini buy duluan, ambil momentum. Sementara kalau seorang swing trader, itu posisinya lebih aman. Dia melihat banyak konfirmasi, baru diambil. Sehingga kalau saya, dari pengalaman saya, indikator terbaik, satu, volume. Volume. Bagaimana terbaik. Pak? Bagaimana pengaruh volume terhadap harga yang Bro Michael lihat? Karena mungkin di sini pasti banyak belum tahu pengaruh harga naik kalau volume rendah seperti apa, mungkin bisa dijelaskan Bro Michael. Ini sebagai contoh ya. Ada satu saham yang sepi banget. Jadi satu papan bid itu cuma satu lot. Terus harga sahamnya naik 10%. Orang lihatnya, wow, ini hebat naik 10%. Padahal itu kualitasnya nggak ada. Volumenya nggak ada. Jadi itu untuk naikinnya ibaratnya hanya dengan uang 1 juta bisa naik 10%. Logik aja, uang 1 juta bisa naik 10%. Kalau lu beli lagi 1 juta itu bakal dibanting. Maka dari itu saya selalu analogi sederhana itu adalah volume itu usaha, price itu hasil. Kalau usaha tinggi, hasilnya tinggi, jadi harga naik, volumenya tinggi. Salah satunya Antam hari ini, itu valid. Karena itu pakai uang beneran. Volume itu nggak bisa, never lies. Volume di bawah nggak pernah bohong. Karena itu tentang jumlah transaksi, jumlah lot, berarti ini soal uang beneran. Nggak bohong-bohong. Nah, kalau seandainya hari ini Antam naik, tapi volumenya kecil di bawah MA20, maka itu seperti kayak usaha sedikit, tapi hasilnya jauh. Suatu saat bakal jatuh. Jadi intinya kenaikan harga itu harus ditunjang oleh volume. Betul. Seperti itu, supaya valid. Begitu ya, Bro ya? Dan volume dalam suatu transaksi itu sebaiknya buat para swing trader harus dipilih yang liquidity-nya ya? Tinggi. Betul. Likuiditas itu penting banget. Sehingga technical analysis kita tuh bisa dipakai dan bisa valid di saham tersebut. Betul. Bukan yang overnya tipis-tipis, yang gampang kita naikin, gampang diturunin. Begitu kurang lebih, Bro. Betul. Itu seperti bukan technical analysis sih, seperti ngebadarin saham gitu doang. Bener banget, Bro. Nah, Bro, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih, Bro. Tadi kan Bro menyebutkan ada berbagai macam leading dan lagged indikator. Nah, kalau biasanya Bro Michael Yo ini leading indikatornya pakai apa? Lagged indikatornya pakai apa? Kalau saya leading, saya lebih cocok pakai stokastik. Karena dia ada garis sinyal dan garis yang menembus sinyal. Jadi ketika, ini contohnya sinyal, ketika tembak dari bawah ke atas, itu artinya sinyal buy. Sementara kalau di MACD, biasanya belum, masih di bawah. Jadi leading udah kasih harga duan. Nah, cara mengakalinya gimana? Ini MACD belum kasih signal golden cross loh, tapi RSI sudah loh. Gimana loh? MACD belum beli, RSI beli. Ya udah, kamu beli dulu tapi pakai sebagian dana. Spek kan namanya. Ketika MACD sudah mulai, entar trader-trader yang pasif, swing trader segala macam, dia bakal ngikutin. Jadi saya combine antara RSI dan MACD sebenarnya. Combine antara RSI dan juga MACD. Kalau yang lagged indikator apa, Bro? Kalau lagged saya paling suka pakai MACD. MACD ya. Moving average. Dan Bollinger Bands.
Bisa dicatat ya teman-teman ya. Dan juga nanti untuk penggunaan indikatornya, saya mau kasih link dulu. Jadi saya belum matiin, saya mau kasih link dulu. Karena buat teman-teman yang pengen belajar lebih detail, nanti Sabtu ini kita ada webinar bersama dengan Bro Michael Yoh. Jam 10 pagi, hanya di link ini. bit.ly/webinar MY Exukor. Saya kasih linknya. Nanti teman-teman bisa mendaftar di sini. Oke ya, saya akan komen off dulu. Tapi teman-teman ingat lagi, kita akan ada webinar Sabtu ini untuk menjelaskan secara detail bagaimana penggunaan indikator-indikator tadi secara lebih detail lagi. Oke, saya matiin komen lagi. Nah, Bro, tadi kan Bro udah membahas mengenai indikator-indikator yang Bro pakai. Dan juga nanti hari Sabtu kita akan belajar lebih detail gimana cara pakai indikator tersebut. Nah, sekarang kan kita akan marketnya kadang nggak jelas nih. Kadang bullish, tiba-tiba sideways, tiba-tiba bearish lagi. Nah, bisa nggak sih Bro jelasin bagaimana strategi Bro MY untuk trading di kala market sedang bullish, sideways, maupun bearish? Oke, kita mulai dari sideways dulu kali ya. Ya, boleh. Pertama begini, setiap saham itu pasti, setiap trend market itu bakal ada saham yang kuat, itu pasti. Dan bakal ada saham yang kalau seandainya lagi down, dia bakal down-nya parah banget. Tapi kalau lagi bullish, dia bakal balik paling cepat. Itu kita mesti tahu. Jadi kita mesti, pertama kita harus tahu sektor mana yang akan berkembang ketika market sideways. Sektor mana yang akan berkembang ketika market bullish. Nah, di pasar sideways, pertama, cari saham-saham yang defensif. Jangan cari saham-saham yang beresiko. Sebagai contoh, saham yang beresiko itu, contohnya banks, itu kalau seandainya lagi bearish, dia bakal kena duluan. Karena weighting-nya paling gede, kan? Konstruksi, properti itu kalau lagi sideways itu juga beresiko turun, koreksi. Nah, kita sekarang ini kan bullish jangka pendek ini. Yes. Mereka yang paling duluan. Oke. Karena begini, itu namanya apa? Weighting. Jadi pengaruhnya terhadap bursa itu tinggi. Nah, jadi setelah kita temukan saham yang defensif, itu kita harus cari yang punya katalis. Nah, momentum, itu istilahnya momentum. Berita apa yang bisa ngangkat saham ini? Kalau kemarin di saham sideways, di pasar sideways, itu Omnibus Law itu bisa ngangkat saham-saham industrial land, Demas, Kija, SSIA, meskipun itu sideways, mereka naik terus. Jadi ngapain kita kejar yang aneh-aneh? Kita kejar aja yang memang dia defensif kan? Itu saham industrialnya defensif sebenarnya. Nah, terus dia ada katalis. Kemudian ketika saham tersebut breakout, entry-nya hati-hati karena ada kemungkinan false. Kenapa? Di pasar sideways, market kan lesu. Jadi ketika ada yang breakout, itu bakal ada yang pakai kesempatan untuk exit, untuk taking profit duluan. Jadi ketika breakout, hati-hati. Jangan terburu-buru entry. Ingat, ini pasar sideways loh. Bukan pasar bullish. Kalau pasar bullish berbeda lagi. Jadi ini kita bicara sideways dulu. Nah, saya paling suka buy on weakness. Kenapa? Karena teman-teman harus perhatikan, ketika di pasar sideways, saham defensif turun, volumenya selalu rendah. Yes. Perhatikan BES, SSIA, Demas, dan saham-saham kayak UNVR, Cleo, mereka memang harganya turun terus, tapi volumenya rendah. Artinya apa? Itu hanya taking profit singkat. Karena pasar lagi jelek, ya udahlah, kita tarik duit pelan-pelan, kita tarik duit pelan-pelan. Entar kalau seandainya memang ada momentum, dia bakal naik paling cepat. Maka dari itu saya selalu melihat volume. Buy on weakness itu penting, tapi weakness-nya di mana? Itu di support yang benar-benar strong. Nah, di situ kembali ke analisa. Buy on support itu harus menggunakan dana yang lebih gede, jangan kebalik. Kebanyakan orang begini, ini pasar sideways nih, ini breakout saya beli, kemudian false. Kemudian turun, saya cut loss. Entar di support mantul, kita udah takut nih, di support belinya pakai dana sedikit, ujung-ujung mantul kenceng. Ujung-ujung nyesal kenapa belinya cuma sedikit. Maka dari itu, ini rules yang saya temukan sendiri untuk trading saya. Di pasar sideways, hati-hati kalau beli breakout, lu bakal dikerjain. Oke, jadi kesimpulannya market saat ini kan sedang sideways nih. Jadi strategi yang paling baik untuk digunakan di saat market seperti ini adalah buy on weakness. Karena sebagian besar orang di resisten itu pada take profit ya. Betul. Biasanya take profit, terus turunnya pelan-pelan dengan volume turunnya pelan-pelan dengan volume yang kecil. Maka dari itu harus sabar.
Harus sabar, ntar disupport kuat, baru kita beli, ntar tiba-tiba ada lonjakan volume. Seperti contohnya saham-saham tadi ketika Omnibus Law disahkan, seperti Kija, Demas, BES mengalami kenaikan. Kemudian contohnya lagi, setelah SWF, perusahaan-perusahaan konstruksi seperti WSK, TPTPP, Wika mengalami kenaikan juga di supportnya. Dan juga contohnya lain adalah di baterai-baterai. Setelah ya, nikel, baterai, Inco, Antam. yes, Inco Antam. Jadi bener banget ya bro ya. Sekarang tuh malah breakout tuh banyak yang dipakai untuk take profit. Jadi kalau mau beli dengan harga lebih atau dengan volume lebih gede atau dengan value yang lebih gede, belinya di support. Kalau breakout malah harus dikecilin. Seperti itu ya bro ya. Yap. Oke, mantep banget. Ini nah, kalau boleh bro, saya tadi mau komentari, ada yang komen. Boleh saya aktifin komen ya, kita sambil ngobrol ya. Ya, boleh. Tadi kan ada yang bilang, apa nggak yakin kalau saham yang naik itu bandar yang naikin? Itu harus. Coba bayangkan, kalau teman-teman perhatikan, sepanjang tahun 2000 sampai 2020, kalau saya nggak salah ya, data saya tadi sampai 2015, tapi saya sempat lihat dari tahun 2000 sampai 2020, Antam hari ini volumenya paling besar sepanjang sejarah. Dari 2020 sampai 2020. Apakah mungkin itu dibuat sama retail? No. Cerita dari mana? Tiba-tiba Antam retail banyak saham Antam jual dengan sebanyak itu. Itu pasti udah fund manager yang buang atau minimal bandarnya kalau yang bahasa ininya. Itu kan ada, coba jelasin volume apa, pasti nggak dibikin bandar. Ya, itu dibikin bandar. Sebagian retail yang beli, sebagian bandar yang beli. Jadi bandar ketika naik, dia bakal maintain harga, nggak bakal turun. Ketika turun, dia beli lagi, naik lagi. Ketika naik, retail beli, dia jual sebagian. Naik lagi segala macam. Maka dari itu yang terjadi sama Antam hari ini. Justru volume besar itu harus dibikin sama bandar, bukan sama retail. Kalau sama retail malah bahaya. Oke, bener banget ya bro ya. Jadi benar-benar ya bro ya, ini kita udah mendapatkan strategi terbaik di saat market sideways seperti ini. Nah, kalau untuk seperti saya sampaikan tadi ya bro ya, seperti kita sampaikan tadi, bahwa saat ini kemungkinan masih sideways ya bro ya, karena masih susah ditembus di MA 200-nya. Nah bro, ini ada pertanyaan lagi dari beberapa tamu kita nih. Tamu kita nih atau para followers bro ini juga banyak yang menggunakan strategi scalping. Jadi mereka tuh banyak yang pengen tahu gimana caranya tape reading untuk para scalper. Kalau Bro Michael sendiri gimana nih? Sering melakukan scalper atau enggak? Kalau misalnya pas pengen scalper, tape readingnya gimana nih? Sebenarnya ini agak sensitif ya isunya ya. Jadi lebih seperti ini. Kalau kita mau scalping, pertama kita harus bisa baca bid dan over. Itu udah pasti wajib. Kita bisa padu-padankan dengan chart, tapi chartnya dengan time frame yang amat singkat, maksimal 15 menit kalau scalping. 15 menit, 10 menit, 5 menit, saya terkadang pakai 1 menit. Hari ini bro, saya jujur aja, saya bisa beli Antam di 860 saya beli. Kenapa? Karena ketika dia naik pagi-pagi sampai 900, dia turun ke bawah, itu dengan volume kecil. Yes. Kemudian dia ketahan sama beberapa broker, dengan average broker itu 855. 855. Jadi saya beli 860. Saya beli 1 tick di atas average broker, top broker hari ini. Jadi kalau mau scalping, kamu harus bisa ikutin top broker. Jadi broker hari ini, contoh nih ya, saham ABCD, average dia beli itu 1000. Ketika saham lagi naik turun, ketika di bawah 1000, ya you boleh beli. Karena akan ada kecenderungan dia beli juga, itu scalping. Yes. Oke bro. Mantap banget nih. Saya juga sambil lihat-lihat nih bro, mantap banget. Oke, jadi strategi tape reading itu seperti itu ya bro ya. Kita chartnya gunakan yang jangan diri, tapi chartnya bisa 15, 5 menit, bahkan saya juga sering semenit bro. Kalau lagi scalping ya. Cepat. Kayak Antam Inco tadi kan saya lihat yang semenit. Karena itu kan cepet banget tadi. Cepet banget, betul. Yes. Jadi kita lihat yang semenit, kita lihat bid over, dan lihat running trade. Kemudian kita lihat broker yang ramai mana, kita lihat di broker transaction by stock. Saham-saham broker-broker apa yang banyak ngetrading saham itu, average betul. berapa? Kita lihat yang net, kita lihat value. Habis itu kemudian setiap saham yang naik gede itu pasti ada 1 atau 2 atau 3 top broker yang maintain gitu. Dia unggul banget. Kok saham ini naik, kok dia doang yang beli gitu. Oke. Jadi kita benar-benar harus perhatiin ya tape reading. Nah kalau Bro Michael Yo sendiri lebih sering swing trading atau scalper? Berapa persen persentasenya?
Kalau saya kebetulan kan saya ada kerjaan lain di luar saham. Jadi saya scalping itu hanya kalau benar-benar ada di depan komputer. Itu saya baru berani scalping. Karena scalping kita pakai chart 1 menit. Kita pergi ke WC 5 menit, balik lagi harganya udah berubah. Agree banget. Ya, makanya kalau scalping, jangankan ke toilet, sekedar makan atau sekedar minum aja itu mesti hati-hati. Mesti kadang kalau minum lihat begini, harga berubah cepat berubah lagi gitu. Jadi saya lebih ke swing. Kalau scalping saya juga kadang lakukan, tapi yang paling seminggu sekali doang gitu. Itu kalau benar-benar lagi bullish, saya suka itu scalping kalau lagi bullish. Oke, mantap banget. Oh ya bro, kan sekarang kita mau buka komen nih, kita mau buka Q&A. Dan juga buat teman-teman yang belum tahu link buat pendaftaran webinar bareng Bro Michael Yo, Sabtu ini jam 10 pagi, jangan lupa nanti klik di sini ya, bit.ly/webinar MYXSukor. Nah, ini nanti linknya bisa dicek di Instagramnya Bro Michael ya, nanti dipasang ya bro ya, bit.ly webinar MYXSukor, nanti dipasang di bio-nya Bro Michael Yo, dan juga nanti kita akan pasang di bio-nya di Sukor Sekuritas supaya teman-teman bisa daftar segera, karena tentunya teknik analisis barang Bro Michael Yo ini akan sangat langka, jadi teman-teman harus segera daftar, karena ini bakal jarang banget Bro Michael Yo untuk ngadain webinar ini. Dan juga buat hari ini, teman-teman, kita akan memberikan hadiah buat 5 penanya, yaitu Face Sheet Sukor Troopers buat 5 penanya, dan kita akan buka pertanyaan sekarang juga. Oke, pertanyaan pertama, ini ada saham-saham yang lagi trending, kita akan bahas bareng ya bro ya, yaitu dari Hastomo/Mo. Selamat Hastomo/Mo, kamu mendapatkan Face Sheet dari Sukor Sekuritas. Kira-kira gimana nih menurut bro mengenai Antam? Ini saya sambil bukain chartnya Antam supaya teman-teman bisa sambil bahas. Kita lihat chartnya Antam. Nah, ini volumenya tinggi banget hari ini. Gimana nih bro? Ini kalau coba bro masukin Bollinger Band 20, MA20 itu pasti oversold. Overbought, sorry. Oke. Coba. Saya masukin MA20 ya. Bollinger Band. Yes, bentar. Bollinger Band 20 ya. Dia harusnya keluar di area awal dia tuh. Oke. Jadi itu berbahaya banget kalau seandainya kamu belinya besok gitu. Karena dengan volume gede dan ini istilahnya dengan volume gede dan harga yang bisa naik Marubozu itu istilahnya. Marubozu itu candlenya full. Besok potensi rally-nya tinggi. Potensi lagi naik. Cuman karena indikator Bollinger Band itu di luar, dia kenaikannya kalau sampai arah lagi sih enggak. Kenaikannya akan terbatas. Kalau menurut saya kenaikannya hanya sekitar pagi-pagi itu mungkin bisa naik 5 sampai 6, 7 sampai 10% maksimal, kemudian dia turun. Jadi untuk yang beli di bawah tadi hari ini akan ada potensi dia juga melakukan sell on strength, karena ingat ini kita market masih sideways. Yes. Kita udah dekat resisten. Antam itu LQ45 loh, weightingnya gede. Meskipun harga sahamnya murah ya, di bawah 1000 ya, tapi dia termasuk LQ45. Dan juga tentunya bro, secara IHSG sendiri udah berada di resisten MA200-nya bro ya. Betul. Jadi ini ada peluang untuk mengalami dapat harga murah. Koreksi. Dan kita bisa dapat harga murah di bawah. Ini saya ada post itu sekitar 4 hari lalu bro. Jadi 4 hari lalu saya temukan potensi Antam bakal break. Kenapa? Karena itu ada pola inverted head and shoulders. Gede banget. Yes. Itu dibuat dari sebelum tahun 2020. Luar biasa. Jadi saya ketemukan, wow ini something banget Antam. Makanya saya post di Stockbit. Benar-benar. Jadi jangan lupa teman-teman juga follow Instagramnya atau Stockbit-nya Bro Michael Yo. Nah, kalau ini pertanyaannya bagus lagi nih dari Ice and Bin. Kan temennya dia kan nikel kan Inco. Antam udah naik arah hari ini, tapi Inco habis sempat mau arah melempem lagi. Nah, pandangan bro mengenai Inco bagaimana? Nah, coba kalian buka Inco. Jadi, ini saya lagi mau ngomong logik ini bro ya. Seandainya kita punya saham di harga 1000. Kemudian saham ini koreksi sampai 500. Berarti kan kita minusnya 50%. Betul. Ketika 50% ini, kita kan pasti stres dong, hold down.
Kemudian harganya mulai naik nih. Jadi sisa minus 40%. Kita masuk 100 juta, rugi 50 juta, sisa 40 juta. Kemudian naik lagi sisa 30 juta, sisa 20 juta, sisa 10 juta, kemudian BEP. Ketika BEP, psikologis orang akan ngapain? Jualan. Jual, betul. Nah, coba bro mundurkan candle-nya. Atau mundurkan dia punya inko, punya time frame. Yes. Ini saya mundurkan terus. Biar teman-teman bisa kelihatan. Oke. Itu di kisaran 2019. Sorry. Di kisaran tahun 2018. Sampai 2018 coba bro. Yes, coba ya. Saya jauhin terus nih. Nah, itu dia 2018. Yes, nih. Itu kita dapat tekanan dari situ, bro. Jadi seperti yang kita bilang tadi, ketika dia pelan-pelan naik sampai BEP, orang bakal jualan. Nah, itu posisinya itu. Itu di kisaran area 4.500. Kita ketemu resisten. Hari ini tertinggi sama arealnya. Jadi kita dapat seller dari situ, bro. Itu namanya resistance. Oke, jadi buat orang-orang yang nyangkut waktu itu di sini di puncak, dia beli di puncak lah istilahnya ya, bro ya. Beli di pucuk, Beli itu di dia pucuk, jualan. Dia jualan di sini. Wah, ini saatnya jualan nih, harganya naik kencang. Ya udah jualan di sini. Itu bedanya That's Inko why sama Antam, bro. banyak yang jualan, di situ nyangkut terus pada jualan. That's why Betul. ini ada bentuk inverted hammer ya, bro ya. Dia Betul. sempat naik terus turun seperti itu. Oke, kita lanjut lagi buat pertanyaan buat saham-saham yang menarik. Nah, kita tadi aku juga lihat nih, ada yang nanya saham yang menarik hari ini, yaitu saham oil yang udah jatuh cukup dalam terseok-seok, yaitu Medco. Selamat Jessica Utomo, kamu mendapatkan face shield dari Sukor Sekuritas. Saya lanjutkan untuk Medco. Medco ini juga lumayan menarik, bro, karena dia udah sempat terseok-seok cukup dalam, walau akhirnya sekarang dia udah mulai ada pantulan ya, bro ya. Nih, ini dia Medco. Oke, Medco. Dia baru tembus MA20-nya hari ini. Kalau Medco begini. Ini saya ngomongnya agak taktis ya bro ya. Jadi Medco itu ditarik di ujung. Jadi benar-benar tepat closing itu ditarik banget naik. Itu namanya MOC atau mark on close. Jadi mark on close itu cara fund belanja untuk memprotek NAV dia. Jadi kalau dia melakukan mark on close, beli di akhir, itu fee-nya pasti lebih rendah karena belinya sekali doang, bukan jual beli begitu. Sehingga harga rata-ratanya jadi nggak balance. Ada potensi Medco akan koreksi sekitar 10 sampai 15 poin kalau menurut saya. Itu di areal 370-an. Oke. Dia turun dulu ke 370-an, habis itu target dia bisa ke 400, bro. Oke, targetnya bisa ke 400, bro ya. Dia tembus MA20, tapi kelihatannya overbought karena tadi ada emosi, kemudian dia bakal ada bantingan pagi-pagi, tapi targetnya itu bisa sampai 400 karena resistennya di 400. Itu di garis yang lurus itu, bro. Yes. Itu 400. Ya. Potensinya ke situ. Dia baru tembus MA20, Bollinger Band-nya belum oversold, dan dia ada emosi, jadi kemungkinan pagi turun dulu ke MA20-nya, ke area MA20, kemudian baru naik. Oke. Jadi masih ada potensi kalau teman-teman yang masih belum sempat kedapatan Medco nih. Jadi better Medco ya daripada Antam Inco yang udah Harris kalau belum belum punya barang. Ya, betul. Resikonya jauh lebih rendah kalau beli Medco. Jadi kalau trader itu jangan lihat sesuatu yang naik kemudian harus ikutan, harus tahu dulu posisinya gimana. Itu Antam kalau lihat dari Bollinger Band-nya itu parah banget itu. Oke, benar banget. Oke, thank you banget, bro. Nah, ini ada request nih. Nanti Bro Michael juga masuk ke grup Sukor Cuan Troopers ya. Biar teman-teman kenalan langsung sama Bro Michael yang sangat populer ini. Oke, kita lanjut lagi, bro. Tadi udah ada 3 pertanyaan, kita 2 pertanyaan lagi. Ini satu saham trio macan nih, saya nyebutnya trio macan. Antam, Inco, dan satu lagi temennya, yaitu Tins. Kalau saya bilangnya Three Musketeer, bro. Oh, Three Musketeer, beda ya. Kalau saya nyebutnya trio macan. Terus saya mungkin para cuan troopers sudah tahu tuh kalau saya nyebutnya trio macan. Ini gimana nih, bro? Untuk trio macan yang terakhir, Tins. Kalau Tins menurut saya menarik ya. Jadi seandainya nanti ke depannya Tins itu koreksi, kita boleh beli di areal ini Tins ya, bro ya? Ini Tins benar.
Ini daily. Di area 850-an, bro. 850-an ya. Karena kalau di flashback itu di zoom agak jauh, itu juga ada pola yang sama. Coba saya cek. Inverted head and shoulders. Yes, benar, inverted head and shoulders. Yes, Nih, jadi dengan neckline agak menurun, itu di area 850 sampai 820. Kalau seandainya turun dengan volume rendah, di area itu menarik. Karena itu namanya retracement. Jadi habis breakout, dia retracement. Nah, bedakan saham rally yang breakout dengan saham rally yang menuju resisten. Ketika saham rally menuju resisten, besoknya dia bakal jatuh kecenderungannya. Karena dia sudah sampai di resist. Bedanya TINS dan Antam, dia baru break resisten. Jadi ketika dia koreksi, selama dia nggak making new low, dia bakal naik lagi. Targetnya masih jauh. Kalau menurut saya TINS sama Antam, targetnya masih jauh. Oke, mantap banget ya. Jadi istilahnya TINS ini better daripada Antam yang udah betul. Istilahnya udah rally duluan, terlalu tinggi. Oke bro, kita ada satu pertanyaan lagi yang secara teknikal. Nanti habis ini kita akan bahas mengenai market, gambaran market minggu ini seperti apa. Sebelum nanti kita ajak teman-teman buat daftar webinar hari Sabtu nanti jam 10 pagi di bit.ly/webinar MYXSukor. Oke. Nah, pertanyaan nih. Ini kan udah 4 pertanyaan. Sekarang kita pertanyaan kelima, kita ke saham-saham yang defensif. Yaitu dari Peter Prop. Selamat Anda mendapatkan receipt dari sebuah sekuritas. Nah, biasanya nih, Bro Michael, kalau IHSG udah di resisten, mereka cari saham-saham yang impact-nya kepada IHSG itu nggak begitu tinggi atau geraknya bertentangan. Sorry, bro. Wow, sorry, ada bentar. anjingnya Bro Michael. Nggak apa-apa. Wait. Oke, gimana, bro? Oke, biasanya nih, bro, kalau IHSG udah di resisten, banyak orang yang menggunakan strategi take profit di saham-saham yang betanya tinggi seperti perbankan dan juga saham-saham yang pengaruhnya tinggi terhadap IHSG, properti, take profit pindah ke yang defensif, yaitu betul. seperti consumer goods, INDF, ICBP, Cepin maupun Telkom. Nah, apakah strategi ini bisa kita pakai untuk kondisi sekarang? Bisa. Jadi saat ini IHSG dekat dengan resisten ya, 5180-an. Jika IHSG tidak mampu tembus dari itu, maka yang berpotensi koreksi itu blue chip duluan. Blue chip duluan yang gede-gede, yang resiko-resiko itu seperti konstruksi udah rally-nya kenceng banget. Itu agak resiko kalau beli sekarang. Bukan berarti sahamnya jelek, enggak. Level poinnya yang agak beresiko. Seperti kita naik tangga. Ini saya suka analogikan saham itu seperti kita kayak naik gunung, bro. Kita naik gunung itu udah setengah jalan nih. Kita capek, kita perlu turun dulu kan? Yes. Turun dulu, kita perlu istirahat. Nah, itu saat-saatnya saham blue chip terkoreksi jika menyentuh resisten. Dia perlu istirahat. Kita jangan mau ikut istirahatnya gitu sebagai trader. Nah, kemudian saham-saham defensif kita bisa pindahkan portofolio ke saham-saham defensif. Salah satu saham defensif itu apa? Seperti saham-saham komoditas itu termasuk defensif ya. Seperti CPO itu defensif. Habis itu consumer itu juga defensif. Kalau saat ini healthcare itu sebenarnya nggak defensif, tapi saat ini karena ada pengaruh COVID-19, healthcare itu juga defensif, bro. Oke, karena pengaruh COVID, karena nanti dengan ada distribusikannya obat, kemudian vaksin kepada para masyarakat Indonesia, tentunya pendapatannya akan meningkat ya. Betul. Orang-orang pada mikir, wah ini orang-orang pada di rumah, COVID belum sembuh, bentar lagi vaksin distribusiin, mereka bakal beli vaksin atau beli obat. Dan itu akan membuat mereka mengalami kenaikan. Nah bro, ini kita mau bertanya-tanya juga nih. Kita kan udah tanya-tanya tentang teknik analisis. Nah buat teman-teman yang pengen tahu detail mengenai teknik analisis, jangan lupa ikut webinar di hari Sabtu nanti jam 10 pagi. Klik di bit.ly/webinar MYXSukor. Nanti linknya akan ada di web Sukor atau di IG profilnya Sukor dan juga IG-nya Michael Yoh. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Michael Yoh dan Instagramnya Sukor Sekuritas supaya kalian mendapatkan update mengenai tren-tren dari kami. Nah, bro, tadi ini ada pertanyaan bagus juga nih. Berkaitan tentang komoditi yang belum gerak. Kita kan udah lihat, nikel, emas udah gerak. Kemudian kita udah lihat CPO sempat udah gerak, tapi ada yang masih tertahan terus nih, yaitu saham-saham coal atau batu bara. Padahal biasanya Q4 kan menjelang musim dingin nih.
menjelang musim dingin biasa demand dari China naik, demand-nya naik, harga batu baranya naik, dan juga penjualan dari batu bara juga naik, sehingga mempengaruhi performance dari perusahaan seperti PTBA maupun dari Agro itu sendiri. Nah, kalau dari Bro Michael Yo ini melihat coal ini bagaimana? Saham-saham coal yang masih terlambat. Yang Bro ngomong itu kan betul banget. Jadi di saat musim dingin biasanya demand terhadap coal itu di negara India sama Cina cenderung meningkat. Jadi orang suka ngomong winter has coming. Jadi musim dingin udah sampai. Jadi mereka bakal butuh batu bara sebagai bahan bakar utama. Yes. Kemarin acuan kita umumnya itu Newcastle Coal. Harga Newcastle Coal sebenarnya yang Indonesia pakai itu ICI. Jadi Indonesia Coal Index sebenarnya. Cuman itu nggak gratis, itu berbayar. Cuman berhubung harganya agak korelasi, kita bisa pakai Newcastle Coal. Harganya masih standar ya, stabil. Enggak jatuh-jatuh banget, tapi masih sideways. Dan kemarin itu ada news bahwa tambang di Australia itu di-ban sama Cina. Yes, benar banget. Nah, sekarang kita mikir efeknya. Jika batu bara di Australia nggak kemana-mana, berarti kan permintaan dari Cina bakal teralih ke Indonesia. ICI harusnya naik. Ini kalau menurut saya, ya kenapa coal lagi nggak naik? Ya lagi nunggu ini sebenarnya. Penting. Jadi agak aneh kalau seandainya saham coal bisa naik, tapi harga coalnya nggak naik, itu aneh. Biasa katalis utama coal udah cuma itu doang. Dari dulu-dulu mainannya DMO, harga coal, impor-ekspor, pengaruh permintaan China, supply di Australia dari dulu selalu seperti itu. Kita harap nunggu, karena ekonomi di China sudah recovery. Cuman di India belum, masalahnya itu. Oke. Jadi pengaruhnya juga sama India ya bro ya? Sama India. Kita harap coal bisa di atas 70 lah. Kalau seandainya minyak naik terus, coal juga bakal terangkat. Itu sentimen yang sama. Ya. Nah, kita tahu minyak kan trennya agak mulai naik ini karena ekonomi udah mulai banyak jalan. Seandainya nanti tahun 2021, karena begini, coal itu saham siklikal, itu saham siklus. Jadi sekitar 5-6 tahun dia bakal terkoreksi, 5-6 tahun kemudian naik lagi, 5-6 tahun kemudian koreksi lagi. Maka dari itu, coal itu sebenarnya nggak cocok untuk invest jangka panjang banget. Itu jangka midterm, jadi 1-5 tahun itu cocok. Nah, kalau kita lihat downtrend-nya coal itu sekitar udah 7 tahun atau 6 atau 7 tahun lalu. Jadi seharusnya coal, kalau nggak tahun ini ya tahun depan. Itu eranya. Eranya coal kembali lagi ya. Seperti ketika 2008, coal sangat berjaya banget. Berjaya, kenapa? Yang naik kencang. Karena kita tahun depan kan kita tahu, kita beranggapan bahwa vaksin beres. Penerbangan akan jalan. Harga minyak naik, harga coal juga pasti naik. Ketika harga minyak terlalu tinggi, perusahaan itu pasti nggak mau pakai minyak. Kenapa? Karena mereka pakai substitute ke coal. Jadi permintaan coal bakal naik ketika demand meningkat, supply berkurang, apalagi Aussie masih di ban, maka harga coal bakal naik, saham-saham coal bakal terbang. Seharusnya, kalau menurut saya nggak lama lagi seharusnya. Tapi apakah di Q4? I'm not making sure sih. Yes. Karena di Q4 kita masih fokusnya ke Omnibus Law. Oke bro, jadi untuk saham-saham coal masih wait and see terlebih dahulu ya bro ya, walaupun harganya sekarang udah cukup defensif bro ya. Betul, udah di low 2008 kok nggak salah ya, atau 2018 harga coal ini. Yes, oke. Ini bagus pertanyaannya, cuma udah nggak dapat hadiah ya, dapat hadiah cuma 5 aja. Kemudian ini ada pertanyaan juga berkaitan tentang saham-saham retail seperti RALS, LPPF. Bagaimana menurut pandangan Bro Michael Yo? Begini, sorry to say buat yang pegang saham retail, view saya kalau saya lihatnya masih bearish. Tapi itu akan ada sentimen sementara. PSBB ini kan sekarang di Jakarta transisi ya? Yes bro, udah bisa ke mall, udah bisa makan di mall. Wah enak, nanti gue ke Jakarta ya bro ya? Yes, ntar kita meet up, kita foto-foto, kita kasih ke Cuan Troopers. Gimana kita bro? Jadi saham-saham retail itu kan RALS, MAPI, termasuk P1 bisa masuk, SMRA juga sebenarnya bisa kan aja banyak mall, P1, RALS, MAPI, LPPF akan ada potensi technical rebound karena dia udah ada bearish pattern di atas. Jadi MAPI kalau untuk trading cepat potensinya ada. Kemarin saya sempat prediksi LPPF dari 900 bisa sampai ke 1100. Kemarin ngangkat dari 900 ke 1000. Nah, sekarang dia lagi berjuang ke 1100. Dia bakal lepas dari bearishnya kalau di atas 1100. Iya. Cuma dilihat dari Bollinger Band-nya masih agak susah ya. Masih agak susah, betul. Dan betul. Itu ada di MA 50-nya juga. Karena dia masih bearish.
Karena LPP saham retail kalau kita benar-benar lihat dari atas ke bawah, view besarnya semuanya masih bearish. Mungkin bagi sebagian pelaku usaha sektor offline ini udah agak susah kali ya. Kebanyakan lari ke online karena kita kan di teknologi, saham teknologi kita nggak banyak. Oke, siap. Oke, selanjutnya kita akan diskusi lagi berkaitan tentang market nih. Saya akan turn off komennya. Kita akan diskusi mengenai market. Nah, Bro Michael, tadi kita udah berdiskusi mengenai market yang kemungkinan besar akan susah tembus di MA 200. Nah, strategi money management apa yang tepat buat para cuan-topers sebelum kita join webinar di minggu yang akan datang? Atau di Sabtu ini, sorry, bukan di minggu yang akan datang. Strategi di minggu yang akan datang? Yes. Oke. Strategi money management dan juga strategi tradingnya. Bagaimana untuk swing? Oke. Terus terang posisi saya saat ini di Porto meningkat. Kemarin saya kan hanya trading sekitar 20%. Sekarang udah sekitar 50-an% karena banyak saham yang ke-trigger buy. Kemudian ini posisi saatnya saya mulai melihat jika IHSG nggak mampu tembus dari 5180-an, maka saya harus reduce. Maka saya akan kurangi jumlah porsi portofolio saya. Mungkin akan kembali ke 20%. Kemudian saya akan saya akan beli saham komoditas. Karena komoditas sentimennya lagi bagus. Dan kemudian saham-saham Omnibus Law yang pengaruh besar seperti industrial land, property, itu juga sentimennya masih bagus. Itu akan kita tapi nya harus di angka yang benar-benar tepat. Yang jauh banget. Jangan buru-buru beli. Belinya, seandainya nih kita mau beli satu emiten 100 juta. Jangan langsung plek 100 juta. Beli dulu 30 juta. Dia turun ke support selanjutnya, beli lagi 30 juta. Kalau bisa piramid method. Jadi piramid method itu beli ke bawah makin gede. Tujuannya untuk memperbaiki average. Oke, begitu ya bro ya. Jadi intinya kita saat ini buat the exposure udah sempat 75%, 50% atau 100%, teman-teman ingat money management. Karena kondisi market sideways seperti ini, kita harus melakukan namanya activity sell on strength. Karena kondisi market masih tidak menentu. Jadi buat the exposure udah ketinggian, udah 100, 75, 50, kita reduce dulu deh. Sampai 25%. Kita take profit, reduce 25%. Nah, kemudian 75%-nya nanti kita gunakan untuk strategi buy on weakness. Sehingga nanti kita ada peluang untuk serok lagi dan mendapatkan potensi keuntungan yang lebih maksimal lagi daripada kita harus memaksakan duit kita untuk kita gelontorkan terus di saat market udah mencapai resisten di MA 200 ya. Seperti itu kurang lebih bro ya? Yap, betul. Karena MA 200 secara teoretikal saham atau tren akan bergerak strong uptrend jika melewati MA 200. Ini teorinya Mark Minervini. Jadi ketika tembus MA 200 itu pergerakan saham atau pergerakan bursa itu bakal strong uptrend karena MA 200 itu artinya 200 hari ke belakang. Jadi 200 hari ke belakang itu hampir 1 tahun ya kurang lebih. Kalau live bursa itu kurang lebih hampir 1 tahun. Ketika harga sudah bisa lepas dari harga rata-rata 1 tahunnya, ya itu bull. Berarti di bawah MA 200 selama itu kita katakan akumulasi. Ketika lewat dari MA 200, maka itu kita sudah mulai strong uptrend. Itu kalau menurut Mark Minervini. Maka dari itu dimanapun, saham apapun, bursa apapun, ketika menyentuh MA 200 itu bakal ada gejolak. Kalau nggak turun dalam ya tembus naik ke atas. Oke, seperti ini aku tunjukin ya bro ya. Kita flashback lagi di bulan Agustus. Di bulan Agustus MA 200 dia kena nih. Saya ubah indikatornya dulu. OP average saya ganti bentar 50 20 100. Saya akan tunjukin gimana waktu itu di MA 200 susah tembus di bulan Agustus. Dan setelah MA 200 susah tembus, ujung-ujungnya turun nih. Yang warna ini MA 200. Di bulan Agustus, akhir Agustus, dia sempat nyentuh atas. Dan benar kata Bro Michael Yo, setelah menyentuh MA 200, either dia naik kencang atau turun kencang. Dan dia downtrend. Bahkan sampai menyentuh di angka 4.800. Nah, ini naik lagi nih di MA 200-nya di 5170. Jika dia menyentuh 590 dan dia turun lagi, ada potensi nanti akan ada penurunan lagi. Sehingga buat para teman-teman kita sampaikan tadi disampaikan oleh Bro Michael Yo untuk perhatikan cash management. Dan selain money management perhatikan, mumpung saat begini di reduce exposure-nya, teman-teman buka atau join webinar bareng Michael Yo. Caranya gampang, buka di bit.ly/webinar MYXOcore yang akan dilaksanakan Sabtu ini jam 10 pagi khusus buat teman-teman yang join webinar ini atau buat yang lain boleh share aja
daftar aja di linknya dan teman-teman akan mendapatkan webinar gratis bareng Bro Michael Yoh. Dan ini merupakan webinar pertama Bro Michael Yoh ya, secara eksklusif. Pertama kali dengan Sukor. Dengan Sukor Sekuritas. Nah, Bro Michael Yoh, kita kan tinggal 6 menit lagi nih. Kira-kira ada closing statement nggak, Bro, mengenai materi apa yang akan dibahas hari Sabtu nanti, dan ajakan teman-teman untuk ikut webinar di hari Sabtu nanti? Oke, jadi webinar kita ini kan free ya? Yes. Free, jadi ini terus terang Bro Bernard bilang kita edukasi sama nasabah-nasabah karena kebanyakan single investor identification itu kan meningkat sampai 3 jutaan. Jadi kalau yang retail itu ada 1 jutaan. Kita takutnya bursa ini malah dijadikan tempat aji mumpung. Berhubung work from home, taruh duit sembarangan, ntar kalau rugi, ntar kapok gitu. Nah, kita nggak mau sampai seperti itu. Jadi webinar ini saya akan jelaskan pandangan umum tentang technical. Saya akan jelaskan dengan cara sesederhana mungkin. Jadi yang newbie, yang benar-benar masih baru juga pasti masih bisa pakai. Saya akan cari, buatkan materi di mana ini bakal bisa kamu pakai sampai kapanpun. Wah, luar biasa banget. Kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Bro Michael Yoh. Tepuk tangan, say thanks to Bro Michael Yoh yang mau ngajar buat kita semua berkaitan tentang technical analysis yang tentunya akan bisa teman-teman pakai jika market sudah di resisten, ada potensi koreksi, saatnya kita reduce exposure kita dan kita belajar dengan cara daftar di bit.ly/webinar Sukor, dan tentunya nanti kita akan kasih linknya H-1 jam 7 malam hari Jumat. Kita akan kasih linknya ke teman-teman, dan kita teman-teman waktunya harus di-set, harus pada join supaya teman-teman bisa mendapatkan ilmu di kala market seperti ini. Dan tentu saja kita dari Sukor Sekuritas kita ada trading competition. Trading competition yang akan dilaksanakan di akhir bulan Oktober ini. Kita akan mulai. Caranya gampang, teman-teman buka rekening Sukor Sekuritas saja. Teman-teman bisa ikut lombanya, dan jangan lupa ikut webinar-webinarnya dulu supaya teman-teman bisa belajar. Dan buat yang mau buka rekening under Michael Yoh, bisa DM langsung ke Bro Michael Yoh dan follow Instagramnya Michael Yoh. Di situ ada petunjuk-petunjuknya. Seperti itu ya Bro Michael ya? Iya, betul. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat semuanya. Sama-sama Bro. Stay positif teman-teman, karena tentunya ilmu merupakan hal yang paling penting, dan Bro Michael Yoh udah memberi waktunya untuk memberikan ilmu kepada teman-teman. Kita harus apresiasi selalu buat para edukator di pasar modal dan demi kemajuan pasar modal di Indonesia. Terima kasih Bro Michael Yoh. Terima kasih Bro, sama-sama. Mari.